Bu, gue bilang, orang yang mau melakukan franchise, yang mau beli franchise, mau keluar royalti mahal-mahal, itu sejatinya nggak lagi beli produk, Bu. Tapi yang dibeli brandnya. Exactly. Kita kasih solusi. Hadir di depan gua yang suka mensomasi orang ini nih kerjaannya nih. Sembarangan. Somasi. Tapi pernah kan lu somasi orang? Sering. Sembarangan kayaknya udah sembarangan sering juga. Ini gue bawa buat lu. Ya jangan. Husni Farid Abdad. Derian Syah. Akhirnya kita gabung di sini ya. Masya Allah. Di luar kita jalanin bukan branding biasa, Iya. ya kan, kelas digital marketing dan bisnis syar'i gitu kan. Ya, alhamdulillah Allah titipkan member sekian banyak gitu dan lain sebagainya. Nah kali ini di sini kita lagi nggak mau bahas seputar kelas bisnis atau digital marketing. Oke. Karena gue tahu expert lu tuh di bidang legalitas. Lu lawyer juga. Ya. Lu apa lagi sih? Legal consultant. Legal consultant, terus semua lah. Terutama concern banget mengenai kenapa sih lu sampai sebegitunya sama UMKM Muslim, lo gencar, Masya Allah tapi ya, gue lihat Husni ini dekat sekali dengan UMKM, pengusaha Muslim yang baru mau memulai. Kenapa lo sampai jagain dia perkara merek? Pentingnya apa sih kita daftarin merek kita nih? Maksud gue jalan aja dulu deh. Ya kayak gitu-gitu lah. Terus gimana cara mudahnya buat daftarin merek agar kita nggak diakuisisi oleh kompetitor? Kan Ruben Onsu kan kasusnya begitu. Banyak bro. Iya kan? Nah Banyak. coba kita bahas satu persatu deh. Oke. Lo dari lawyer nih, pengacara, biasa ngurusin kasus orang. Banyak. Banyak jarinya. Jarinya ada banyak, ada 10. Enggak, maksud gue apakah ini adalah bagian dari lo hijrah karena memang gue bilang oknum ya. Nanti gue salah ngomong nih. Oknum lawyer, oknum pengacara biasanya kan suap menyuap. Nah apakah itu bagian dari kayaknya gue cabut dari pengacara nih kayaknya nih. Mungkin ya. Ini gue mesti lurusin stigmanya. Iya. Makanya kan gue bilang oknum. Harus ada solusi. Iya. Karena di luar sana banyak lawyer-lawyer, legal consultant yang memang juga sudah hijrah. Membutuhkan juga solusi gimana sih untuk dapetin kliennya, kan seperti itu juga. Itu maksud gue itu. Oke. Walaupun nggak semua pengacara suap menyuap ya, gue bilangnya oknum tadi kan. Iya. Nah, semua oknum adalah semua mah. Ya, sekalipun pengajar, ustadz juga ada oknumnya. Betul. Iya kan. Oke, gimana tuh nih? Lu awalnya pengacara nih, terus tahun berapa? Lu kampus Trisakti ya? Trisakti. Gua mulai lawyering itu mulai praktek tuh dari 2010. Jadi udah 10 tahun lebih. Itu lu nggak buka law firm sendiri, lu kerja sama orang kan? Enggak. Kita memang ada di kode etiknya itu mesti magang dulu, bro. Oke. Jadi kita mesti magang, kita mesti ambil license juga untuk bisa jadi advokat. Jadi nggak sembarangan orang bisa ngeklaim gue pengacara, gue advokat, legal konsultan nggak punya izin tuh nggak mungkin. Oh berarti harus S2 dulu? Enggak, harus ada license-nya. Oh bukan kayak dokter ya, kalau lo mau dapat spesialis S2, gitu nggak sih, gue takut salah nih. Gitulah kurang lebih. Jadi kita pokoknya ada license-nya. Oke. Pokoknya untuk Hatta S1. S1 bisa. Oh, oke. S1 bisa, sarjana hukum. Kebetulan juga gue memang ambil S2 juga, magister hukum. Nah, tapi memang dari dulu tuh gue concern gue udah bisnis sama legal bisnis. Okay. Hukum bisnis terkait korporasi, transaksi, atau orang bilangnya hukum ekonomi. Gue udah concern di situ. Pokoknya 2010 gue mulai masuk ke dunia hukum. Gue mulai kerja ikut orang sampai akhirnya pernah di perusahaan juga, maksudnya pegang legalnya perusahaan. Pernah di kantor pengacara juga, di kantor law firm. Lalu sampai akhirnya 2015-an lah, 2014-2015 gue mulai memberanikan buka sendiri. Oh, jadi 4 tahun ikut orang? Ikut orang. Oke. Bukanya apa? Law firm juga kan? Gue buka law firm, tapi dulu gue masih sendiri. Bener-bener masih sendiri gitu loh. Oke. Bener-bener masih sendiri, akhirnya ya udah gue buka law firm, gue jalan 2-3 tahun. Gue masih pegang banyakan perusahaan. Perorangan, perusahaan, kasusnya juga masih macam-macam lah, nggak cuma bisnis doang. Oke, lah terus yang pitching siapa? Yang pitching masih gue. Oh, karena lu sendiri ya? Sendiri masih gue. Lu nggak punya tim? Solo karir belum. Oh, okay. Belum. Itu di mana kantornya? Itu ngantornya dulu gue pernah di rumah, alamat rumah. Terus kan sekarang bisa pakai virtual office ya dulu. Iya. Pakai kayak gitulah. Oke. Nah terus gue berpikir kok law firm ini cara bisnisnya tuh konvensional banget gitu loh. Artinya selalu yang melekat itu personal branding si lawyernya, ya kan. Artinya orang bisa one man show tapi kadang-kadang nggak berjalan bisnis, nggak ada kantor segala macam. Gue pengen tuh jalanin bisnis law firm yang
memang kayak bisnis pada umumnya. Maksudnya gimana? Maksudnya benar-benar dijalanin sama tim gitu loh. Oh bentar deh, law firm yang dimaksud adalah apakah memang kebagi cabang tuh si pengacara ini? Maksudnya nggak semua, ini awam nih ya. Apakah memang pengacara itu cuma ngurusin kasus orang pidana gitu lah, gue nggak tahu ya. Kok tadi gue dengar ada legal business, maksudnya gimana bisnis? Ya, jadi sebenarnya di dalam project ya gitu ya. Ada memang yang project-projectannya itu dipegang oleh si lawyer ini, dia langsung ke perorangannya ada. Oke. Ada juga kliennya yang perusahaan juga. Oke. Nah, tapi perusahaan itu memang kasus. Kita bilangnya tuh litigasi. Jadi kalau yang kasus-kasus misalnya masuk ke polisi, ke pengadilan itu disebutnya litigasi. Lu bolak-balik pengadilan sering ya? Sering. Gue ngebayang nih, gue baru ngobrol langsung sama soal kita sahabatan udah lama, tapi karena kan kita kan pure ke UMKM bisnis ya, UMKM. Cuma maksud gue untuk sisi lo sebagai pengacaranya, gue malah ngegalinya pertama kali di sini nih. Ya lu bolak-balik lu sidang itu gimana sih rasanya? Sidang gue ya masuk polisi udah sering, masuk pengadilan sering, bahkan gue pernah beracara di arbitrase. Apaan tuh? Nah jadi ada apaan sih gue itu kalau udah skala internasional udah masuknya arbitrase tuh perkaranya. Apa sih narkoba? Kasus narkoba? Enggak. Dia jadi kayak pengadilan, tapi dia lebih independen, bukan pengadilan dia. Jadi beracaranya. Mungkin nanti kesempatan lain gue bahas lah. Intinya kalau lu sering baca kontrak, penyelesaian kasus apabila ada permasalahan diselesaikan secara arbitrase, ada kayak gitu kan? Iya, itu apa itu? Nah itu tuh ada forumnya sendiri. Ya. Ini apa? Tempat pengadilan itu di arbitrase. Mediasi. Bukan, namanya arbitrase. Namanya kalau di Indonesia tuh Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ada hakimnya, ada jaksanya? Enggak, ada hakim doang. Hakim doang. Dia perdata maksudnya. Oke. Nanti lah di kesempatan lain kita bahas mengenai litigasi. Tapi intinya tadi menarik yang lu bilang. Kenapa ada yang perorangan, ada yang perusahaan, ada yang litigasi dan non litigasi. Iya. Yang di luar litigasi itu biasanya kasus-kasus bisnis, transaksi, perjanjian. Itu kita sebutnya corporate. Utang piutang juga. Utang piutang kalau misalnya masih kan ada perusahaan yang pinjem duit siapa buat kalau diselesaikannya masih di luar pengadilan kita bilangnya non litigasi, belum masuk litigasi. Tapi kalau udah masuk laporan ke polisi, gugat-menggugat itu udah litigasi. Kalau non litigasi tadi yang lu bilang, somasi itu bagian dari non litigasi, masih proses. Kita masih menagih kan, somasi itu kan teguran untuk menagih kan. Iya. Bisa dipakai maksudnya somasi buat ngingetin orang suruh bayar. Nah, jadi sebenarnya ini juga mindset yang salah ya. Orang kalau terima somasi itu kayak udah terima satu surat dianggap kesalahan. Enggak. Ini juga ada prosedurnya. Ketika lu dapat somasi, lu jangan takut untuk ngebales. Oh, bisa dibales ya? Bisa banget. Itu di SU kan? Belum masuk SU. Oh, belum masuk SU. Belum masuk SU. Itu kita baru somasi itu baru surat teguran namanya. Peringatan, teguran. Kayak Deddy Kobuzer yang kemarin sempat viral nih, kemarin apa sih? Dari asosiasi, katanya asosiasi dia ada klarifikasi, Deddy Kobuzer semalam baru gue nonton. Dia dituntut ya apa gimana gitu sama asosiasi. Tapi ternyata katanya asosiasi atau lembaga itu nggak bisa begitu-begitu. Ya, intinya pokoknya kalau gugatan atau laporan itu berbeda. Kalau gugatan itu masuknya ke pengadilan, kalau laporan itu ke polisi. Nanti ini pembahasan agak detail. Nah, tapi gue intinya yang gue pengen tekenin ke teman-teman, kalau dapat somasi itu bisa dibalas, bisa dijawab. Contoh, misalnya kita lebih ke brand ya. Ya, ini kan pembahasan kita kali ini kan seputar bisnis, konten kreator. Lu pun juga konten kreator gitu kan, lu punya perusahaan juga. Misalnya gue diserang sama satu PT juga. Mungkin kita punya kasih solusi, diserangnya sama kasih komisi. Gue nggak tahu ya, itu udah beda banget ya. Pokoknya mirip-mirip lah. Itu gue bisa balas tuh. Gue duluan kok yang daftarin PT. Misalnya kan kasus Ruben Onsu gitu tuh. Katanya ada yang mirip namanya ayam geprek, jadinya geprek Bensu apa akhirnya gue lupa deh, Bensu yang kalah apa Bensu yang menang sih? Partnernya yang menang. Tuh kan. Partner mana gara-gara si Bensu nggak didaftarin mereknya ya? Oke, jadi keseringan kalau di masalah brand ya. Jadi kalau di masalah brand itu adalah ada orang yang udah pakai brand, dia nggak ngecek dan nggak daftarin, tiba-tiba dia dapat somasi, ditegur, dikasih peringatan sama orang untuk suruh jangan pakai mereknya. Iya, karena udah gue duluan nih. Udah duluan yang daftar kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya kita bisa tanggepin. Kalau memang ternyata kita memang bisa buktiin, balik lagi. Nah tapi ini jadi pelajaran. Nah, ini sebenarnya jadi bahasan nanti nih terkait brand. Harusnya setiap pelaku usaha itu aware sama yang namanya legalitas. Oke, ini tadi gue intermezzo dikit sih. Kita balik lagi ke perorangan dan perusahaan ya. Yang mengenai ranah hukum lo yang lagi lo jalanin atau servis lo gimana tuh? Iya, jadi masuk ke tadi, gue ngerasa harus ada Harus ada pembaruan lah. Artinya
Betul, memang lawyer itu jasa itu pasti melekat ke si orangnya. Tapi secara bisnisnya harus dijalankan, dikelola dengan secara profesional. Oke. Akhirnya barulah gue menerapkan menjalankan law firm dengan konsep perusahaan. Oke. Gitu. Sampai akhirnya gue sekarang bikin yang namanya Hibra. Itu brand gue di bawah PT. Kita ada PT-nya, PT Hibra Global Perkasa. Oke. Jadi kita bikin perusahaan, kita jadi perusahaan konsultan ya, dengan brandnya namanya Hibra. Orang taunya Hibra Consulting. Oke. Nah di situ kita ada timnya. Ada tim marketing, ada tim sosial medianya. Oh, kita ada aktif ya? juga ada gitu. Gue pikir pengacara tuh kerjaan. Ini emang gue awam banget ya. Justru itu. Cuma kayak, makanya ini sebenarnya pertanyaan gue, apakah lu masih ngurusin kasus orang? Apa gimana sih sekarang nih Hibra ini? Enggak, lu terserah deh, lu pribadi atau perusahaan lu. Jadi sebenarnya gue masih ada law firm juga. Law firm gue masih aktif. Namanya HFA Lawyers. Tapi memang gue jarang buka dan sampaikan. Kenapa? Baru di kesempatan ini gue sampaikan. Oke. Enggak, kenapa? Gue tertarik sama cerita lu udah gak ngurusin kasus orang karena tadi ya, suap penyuap tadi. Ya, oknum ya. Awal karena gue hijrah. Tahun berapa? Tahun kalau nggak salah mulainya sih 2012-2013. Oh, berarti lu kerja sama orang udah hijrah dong? Sudah, tapi di situ mulai bergejolak. Nggak nyaman kan, karena kita kan kerja sama orang. Makanya bikin law firm sendiri. Akhirnya gue memutuskan buka sendiri. Karena ketika kalau kerja sama orang kan kita nggak bisa atur nih. Iya. Proyeknya mana? Ya kan, kita harus ngadep siapa, ketemu siapa gitu kan. Oh, jadi lu dengan harapan bikin law firm sendiri dengan jalankan sesuai dengan ilmu syariat yang benar, insya Allah itu bisa ya ternyata ya. Ini gue awam banget ya. Ini gue nggak menyudutkan bahwa semua lawyer yang kayak gini tuh kesannya tuh negatif, enggak. Cuma kan gue mewakili penonton masyarakat sekitar yang kita tahu bersama bahwa yang namanya dunia pengacara begini. Walaupun masya Allah tabarakallah, tapi yang gue titik beratkan pada oknumnya. Iya. Apa sih biasanya oknum ya? Biasanya suap menyuap. Ya. Atau apakah ini menjadi alasan lo untuk hijrah dan sekarang malah ngurusin legalitas apa pendaftar merek ya? Apakah takut orang yang nggak salah tapi lo bela? Kan poin tercapainya itu bukan? Iya. Sampai lo menang lo cuan gitu bukan sih? Iya. Pokoknya gini, kalau konsep pengacara itu, mereka itu bukan sebenarnya, mereka itu nggak lihat siapa yang salah siapa yang benar. Tapi artinya karena ada juga orang yang salah tapi dituntutnya itu tidak sesuai dengan tuntutan semestinya. Oh, jadi bukan harus dimenangin banget. Bukan harus dimenangin gitu. Makanya gue selalu bilang kalau misalnya gue dapat ada yang konsultasi sampai sekarang atau ada yang minta tolong dong dipegang artinya kasusnya gitu ya, masuk ke pengadilan segala, gue selalu bilang target lo apa? Kalau targetnya menang, kita nggak bisa nentuin menang kalah. Ini terlepas dari lo udah hijrah. Iya. Dari dulu gue selalu bilang. Oh, gue pikir karena memang lo udah hijrah, lo tahu enggak ini udah salah. Ya kalau misalnya memang itu balik lagi nanti keputusan gue mau ambil kasusnya apa enggak. Kan ini baru sebatas konsultasi kan. Oke. Ketika konsultasi dia bilang gue ada perkara begini-gini segala macam. Gue kan bilang oke, lu mau proses apa? Oh, gue mau proses pengadilan aja atau lapor polisi. Oke. Apa yang lu mau cari? Bener-bener keadilan, ya. Bener-bener lu mau memperjuangkan hak lu, atau memang lu pengen matiin dalam tanda kutip ya, matiin karakter seseorang atau ngalahin seseorang gitu lah. Oh, bisa segitunya ya? Banyak, bro. Banyak banget. Tapi memang balik lagi, gue memang dari dulu tuh ketertarikan gue atau expertise gue memang di corporate tadi, di bisnis. Oh, jadi lo bukan kayak Bang Hotman Paris? Iya, bisa dibilang gitu. Kalau enggak, gue lagi nggak bahas lo tentang lagi di kolam renang sama cewek-ceweknya, enggak. Tapi maksud gue disensor nih. Lo kan kenapa? Gue bilang lo berarti kan bagus dipilih jalan yang nggak begitu. Banyak sih, banyak juga lawyer yang nyebutnya itu biasa corporate lawyer atau legal consultant. Oh, jadi bukan kayak gitu ya, Hotman Paris. Apa sih kita tahu? Kayaknya gue tahu kalau dia memang maksudnya litigator lah, banyak beracaranya. Okay. Kalau kita nyebutnya itu kalau litigator banyak sidang, banyak banyak menanganin kasus-kasus seperti itulah. Oh, seperti itu. Nah, kalau ada lagi memang yang corporate lawyer. Nah, ini lu nih. Gue memang dari dulu expertise-nya di situ, corporate lawyer. Urusin PT, perizinan. Iya, restrukturisasi, merger, akuisisi. Bahkan dulu sebelum gue hijrah tuh gue pegang pasar modal juga. Tuh perusahaan-perusahaan mau IPO gue yang audit tuh biasanya. Oh gitu. Gitu. Kasih solusi nih mau IPO nih target. Insya Allah. Sekarang untungnya ada crowdfunding syariah. Oh, jadi gue in charge di situ.
Gue terlibat juga di beberapa crowdfunding syariah. Sama brand yang lagi gue pegang nih, lagi gue jalanin nih, Syafiq juga. Ada kerjasama juga. Sama Kevin deh. Iya. Oke. Iya. Nah, apa namanya? Memang ketertarikan gue di situ, seputar bisnis. Nah, sampai akhirnya ada momen gue yang tadi lu bilang, kok lu bisa mengarah ke UMKM. Nah, itu juga ada sebabnya. Itu kenapa? Itu ada sebabnya gitu. Gue ngeliat kayak ada apa ya? Kayak ada nggak keadilan ya. Tidak keadilan antara pengusaha yang middle up sama yang middle ke bawah, artinya UMKM. Saya suka kontroversi. Kita mulai dari sekarang. Tegang nih. Anda membela UMKM, katanya menganggap bahwa tidak ada keadilan. Iya. Hukum yang mungkin tidak merata. Artinya gini, lebih kepada pemberian jasanya. Mungkin selalu dibilang, oh yang bisa pakai lawyer itu hanya perusahaan besar. Iya, setuju. Bener nggak? Ternyata, misalnya kayak gue tuh dulu waktu masih gue lawyering ya. Ini gue bicara apa adanya ya. Ketika gue dulu hari-hari berbatik, berjas, gue kayaknya akan ketakutan dan kayak gue main sama lu ntar lu deh. Iya, kalau gue tuh hari-hari gue pakai jas, pakai batik ya. Artinya gue datang, tiba-tiba ada UMKM gitu ya. Ada kasusnya brand. Dia bilang, "Bang, gue mau konsultasi." Mungkin dia mikir, waduh berapa per jam ya? Selalu gitu kan mikirnya kan? Iya, lawyer. Iya. Memang kita dulu hourly. Gue dibayar per jam dulu. Ajib dong. Jadi kayak gue sekarang gini 2 jam sama lu ya gue hitung. Iya, jangan kayak gitu dong nih. Maksud gue kan kita teman. Kan konsultasi. Ini kan podcast. Iya. Jadi enggak. Oke. Nah itu kita hitung gitu loh. Hourly, per project dan segala macam. Nah di situ gue ngelihat ini ada faktor juga di beberapa tahun belakangan ini. Tapi awalnya gue mikir kayak gitu. Ini ada gap yang gue rasa UMKM juga harus dapat pelayanan ini gitu loh. Jadi jangan dianggap, dan UMKM sekarang ini menarik. Kalau dulu mungkin ya katakanlah 10 tahun. Lo kalau disebut kata UMKM pasti bilang apa? Orang yang bikin kerajinan tangan. Abang-abang Batagor somai pinggir jalan pakai gerobak. Iya. Itu UMKM kan. Tapi sekarang udah enggak, bro. Banyak UMKM ya maksudnya yang skalanya itu omsetnya itu tahunan udah puluhan M klien gua. Itu sebenarnya kategorinya masih UMKM. Oh iya benar. UMKM itu 4,8 M pendapatan terhitung UMKM ya per tahun dari sisi pajaknya. Iya. Tapi dari sisi kelas menengahnya itu omsetnya dia itu tidak lebih dari 50 M setahun. Itu masih menengah. Jadi kalau lu bilang omset gue setahun udah 40 M, nggak mau dibilang UMKM itu juga sebenarnya nggak tepat. Lu masih UMKM dari skala omset. Warung abnormal, bakso bujangan UMKM dong ya? Kita nggak tahu omset dia berapa. Kalau udah lebih dari 50 M, dia skalanya udah bukan UMKM. Tapi balik lagi kan ada UMKM yang masih kecil banget. Karena UMKM itu kan mikro, kecil, menengah. Gitu. Kalau mikro ini condong yang perorangan tadi. Iya. Usaha-usaha di pinggir jalan, warteg dan lainnya itu mikro. Nah, yang kecil dan menengah ini nih. Nah, kenapa gue mikirnya perlu masuk ke dalam kolam UMKM ini? Karena gue lihat pertama mereka perlu dapat pelayanan jasa hukum yang sama seperti perusahaan besar. Ya, dari sisi kualitasnya. Lalu dari sisi price-nya juga harus yang kompetitif untuk UMKM ya, masuk terjangkau. Dan yang paling penting juga adalah mereka bisa teredukasi. Karena gue lihat UMKM kesusahan. Karena tadi mau konsultasi dikit udah mungkin mikir, nih gue bayar per jam berapa kalau lawyer? Akhirnya ya udah, Hibra gue bikin untuk bisa memang kalau kita bicara ngomongin branding, marketing, selling ya. Di brandingnya memang brandnya itu kita desain ini UMKM gitu loh. Ini konsultannya buat UMKM. Berarti artinya tetap lo kasih tarif buat para UMKM untuk jasa bagaimana cara pendaftaran PT, legalitas, pendaftaran merek, dan semuanya itu tetap ada tarifnya kan? Tetap ada tarifnya. Segede itu enggak dong? Ya, kita sesuaikan. Kira-kira berapa rate UMKM ketika konsultasi sama lo seorang lawyer profesional dari tahun 2010-an? Apakah lo hargain sama seperti Bang Hotman Paris? Sangat sama. UMKM nih lu mah tega. Enggak. Ya, apa sih biasanya gini deh, sebelum ke harga, bentuk konsultasi apa yang biasanya lu mereka tanyakan dan lu berikan solusinya? Sebenarnya kalau di kita itu kalau sekedar masih awal ya, konsultasi awal, kita pada umumnya itu masih free. Ya, jadi nggak ada masalah. Oh, jadi kalau ngomongin kenapa brand itu harus didaftar nih, Mas Husni gitu ya? Itu santai aja, itu kita malah ngobrol. Serius loh? Iya, malah kita kan juga sering bikin live ya, IG live segala. Di situ kita momen interaksi lah.
sama pelaku UKM. Mau nanya, nanti kalau kurang puas biasa ada yang DM, ada yang kontak ke mimin kita juga nanya. Itu nanti akan diarahin langsung ke konsultannya. Karena yang ada di Hibra itu bukan cuma sekedar orang ngerti hukum atau ngerti merek atau ngerti PT, karena memang sarjana hukum dan konsultan hukum. Oh iya, Ibrahim co-founder lo tuh, lo founder Ibrahim juga ini kan? Sarjana hukum, lawyer juga. Lawyer juga ya? Iya. Oke, nah yang biasanya ditanyakan sama pelaku-pelaku brand UMKM itu apa sih? Sederhana sih, kenapa mesti daftarin merek? Kenapa merek itu penting? Kenapa harus bikin PT? Apa bedanya PT, CV? Kadang kenapa sih mesti bikin perjanjian tertulis ya kayak gitu-gitu? Oh iya, lu berpartner pasti kan ada perjanjiannya. Iya. Apakah materai perlu apa enggak? Nah iya kayak gitu-gitu. Terus nanti kalau bisnisnya udah banyak, gimana sistem ketenaga kerjaannya buat karyawan? Kan mesti diatur. Iya. Kalau di Hibra tuh gue sering bilangnya namanya ada legal check up bisnis. Apa tuh yang lu checklist? Yang kita check up pertama mengenai kalau lu bisnisnya bisnis pasti kan nggak mungkin sendirian ya. Yeah. Artinya bisa lu berpartner atau lu berurusan dengan pihak lain, penjual, pembeli, agen, distributor. Nggak mungkin lu mau jualan tapi nggak berhubungan sama customer kan nggak mungkin. Iya. Itu semua kan perlu adanya perjanjian. Oke. Nah, ada yang memerlukan perjanjian tertulis. Jadi di legal check up pertama itu gue selalu bilang cek lagi perjanjian lo. Dengan mitra, dengan karyawan, dengan partner sekalipun udah ada belum perjanjiannya. Kalau belum ada, pastikan bikin tertulis. Karena apa? Karena manusia punya keterbatasan daya ingat. Jadi harus semuanya didokumentasikan secara tertulis. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai haki. Ya, hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual. Merek, paten itu masuk di situ semua. Nah, tapi biasa orang fokusnya UMKM terhadap merek. Bentar deh, bedanya paten sama pendaftaran merek tuh sama gak sih? Beda ya? Orang sering kesalahan itu bilang, gue mau patenin brand. Iya. Beda. Paten itu untuk temuan inovasi, teknologi. Contoh Misalnya lu menciptakan software yang berhubungan sama memang teknologi, itu dipatenkan. Harus teknologi. Kalau gue punya parfum nih. Parfum yang benar-benar pertama di Indonesia, racikan gue misalnya pakai air AP gitu. Kalau memang parfumnya itu aromanya memang khusus banget, ya kan campurannya segala macam bisa aja lu patenin juga. Oh bisa. Iya. Cuma itu gue tetap harus daftarin merek parfum gue, sama gue harus tetap patenkan varian terbaru gue yang benar-benar gue ciptakan secara pertama di Indonesia misalnya. Iya, seperti itu. Oke. Tapi biasanya yang kayak gitu-gitu jarang orang mempatenkan. Biasanya lebih memang skala besar kayak yang tadi gue bilang, yang memang mereka khawatir ini bisa diperbanyak sama orang. Dicontek, ditembak, apalah macam-macam. Intinya si paten ini mereka mau amanin. Contohnya biasa lebih seringnya ke inovasi teknologi. Atau sekarang itu lagi marak terkait misalnya dunia kesehatan, temuan-temuan obat, formula seperti itu bisa dipatenkan. Sekarang ini ya. Sekarang ini. Banyak banget yang begitu. Tapi kalau brand, nama, logo, slogan itu ke daftar merek. Bukan patenin brand. Slogan. Oke, kebayang. Slogan juga bisa dihaki ya? Bisa dihakiin. Kayak gini, misalnya gue bikin slogan diputar, dijilat, dicelupin. Itu gue bisa disomasi dan dituntut atau disu sama Oreo. Kalau dia udah mendaftarkan. Nah, kalau dia belum daftarin gimana? Untuk si slogan WSWS bablas angine. Bisa, lu tetap bisa pakai. Bisa pakai. Terhitungnya siapa yang menang nanti? Kan Oskadon duluan, kan Tenggo duluan. Kalau gue baru daftarinnya misalnya tahun lalu, kan nggak mungkin kalau gue bisa menangin. Gue misalnya punya brand, gue punya restoran. Cara makan burgernya tuh diputar, dijilat, dicelupin ke saus. Ya, Oke. Nah terus gue daftarinnya diputar, dijilat, dicelupin. Gue bener, kalau misalnya Oreo belum daftarin ke haki, si hak kekayaan intelektual si slogan, kan slogan, merek semua bisa didaftarin ya. Iya. Gue yang menang dong. Kalau lu daftar duluan iya. Karena apa? Daftar duluan. Lah tapi dia udah duluan usahanya. Ini dia. Karena sistem yang berlaku di pendaftaran merek itu namanya first to file. Siapa yang pertama kali mendaftarkan, bukan siapa yang pertama kali menggunakan. Bahaya dong. Iya, makanya lu mesti cepet-cepetan daftar. Gitu loh. Karena misalnya lu pakai brand misalnya udah katakan 5 tahun, ya. Tiba-tiba gue nggak kenal sama lo. Tiba-tiba gue lihat misalnya anggaplah merek namanya Kasih lah gitu. Iya. Lo udah pakai Kasih itu 5 tahun. Tiba-tiba gue bilang, gue juga pengen bikin Kasih nih. Walaupun S gue double S gitu penulisannya. Loh, itu kan beda nih. Terus gue mendaftarkan sekarang, ya, otomatis yang akan dilindungi adalah brand gue. Karena lu belum mendaftar. Terus tiba-tiba lu klaim, nggak bisa, itu harusnya Kasih itu ditolak yang punya Husni. Karena gue udah pakai 5 tahun yang lalu. Iya. Selama gue beritikat baik, permohonan gue tetap diterima.
dan lu kehilangan hak untuk mendaftarkan. Makanya gue selalu bilang, segerakan daftarin merek, karena yang berlaku itu sistemnya first to file. Jadi first to file tuh siapa yang duluan daftar walaupun usaha lo udah 10 tahun berjalan. Ya. Sama yang paling baru nih baru tahun lalu tapi didaftarin duluan. Artinya kalau di pengadilan dia yang menang nih. Iya. Karena apa? Kenapa gue bilang cepet-cepetan daftar? Jangankan terhadap pihak lain yang lu gak lu kenal. Lu mesti waspada kompetitor. Kompetitor bisa matiin brand lu dengan cara ngedaftarin duluan. Ih, ngeri. Itu satu kompetitor. Terus lu mesti ingat juga nih, teman-teman mesti tahu juga di merek itu ada mafia merek. Apaan lagi tuh? Jadi misalnya kayak gue nih, anggap tadi lu punya brand. Gue nggak punya bisnisnya, tapi gue tahu nih, brandnya si Derry bagus nih bisnisnya. Katakan lu misalnya jualannya clothing lah, pakaian. Gue lihat bisnisnya bagus nih. Gue ngecek nih di pengecekan sistem DJKI. Begitu gue udah cek, brand lu belum terdaftar, gue daftarin duluan. Tujuannya apa? Supaya nanti terjadi negosiasi. Otomatis begitu lo daftar nggak bisa kan? Lo akan lihat siapa nih pemohonnya, Husni, siapa nih Husni. Lo akan cari kontak gue. Dan itu terjadi negosiasi. Yang gue sampaikan ini sudah kejadian, ada kasusnya. Yang ceritanya gini, klien gue adalah salah satu brand online shop cukup besar, tapi gue nggak akan sebutkan. Dia udah berjalan, mungkin gue lupa waktu itu udah 4 atau 5 tahun. Ternyata dia baru sadar kalau brandnya belum didaftarin. Brandnya udah besar banget, brandingannya sukses banget. Lalu akhirnya dia baru terpikir mau daftarin. Ketika dia mau daftarin, pas dia mau daftar ternyata nggak bisa. Ya, ketika mau daftar nggak bisa karena apa? Udah ada merek yang sama sudah didaftarkan oleh pihak lain. Sama banget, plek-plekan. Sama, plek-plekan. Jadi dia udah nggak bisa. Oh, ini antara mafia atau kompetitor? Sementara itu belum tahu nih awalnya. Iya, maksudnya fitrahnya begitu. Iya, cuman kita nggak nuduh ya. Iya, cuman dia lihat kan di pendaftaran merek itu bisa ketahuan didaftarnya kapan. Pas dilihat memang didaftar udah lama banget. Jadi memang dia sadar ini kelalaian dia lah. Keteledoran si brand owner itu tidak mendaftarkan duluan. Akhirnya karena di situ ada namanya, dia coba cari cara, akhirnya bisa lah terkontak. Sebelumnya dia udah research dulu nih. Research ternyata brand ini nggak aktif. Di sosial media nggak ada. Bisnisnya di Google juga nggak keluar segala macam. Dia bingung kan ini siapa. Memang ada dugaan mafia tadi. Begitu udah pas dicek segala macam, dapat kontaknya di telepon, ternyata ibu rumah tangga, bro. Bisnisnya lagi off, memang udah lama off. Jadi dulu dia sempat jualan, karena ini sama-sama pakaian ya. Dia dulu sempat jual pakaian, terus habis itu off. Akhirnya udah sekarang brandnya itu bisnisnya vakum lah. Vakum. Nah, masa perlindungan merek itu kan 10 tahun. Jadi selama 10 tahun yang masih dianggap pemegang haknya si ibu itu, si ibu rumah tangga ini. Ya udahlah. Karena si brand owner yang tadi gue bilang klien gue itu butuh sama brand itu, otomatis kan dia mengajukan penawaran dong. Udah saya beli aja. Aduh. Karena merek itu bisa dibeli, bro, bisa dialihin. Cuan dong keluar. Nah, ini ya yang poin pentingnya. Ketika ditanya, saya beli aja deh. Merek itu bisa dialihin. Nah, balik lagi, kenapa merek bisa dialihin? Gue mundur sedikit. Karena brand itu adalah aset. Brand aset, gue setuju sih. Brand adalah aset. Iya. Semua pebisnis tahu kalau di dalam bisnis itu ada namanya aset yang berwujud dan tidak berwujud. Iya. Intangible asset. Nah, si brand itu masuk ke dalam tadi aset yang tidak berwujud. Jadi sewajarnya aset itu bisa dialihkan, bisa diperjualbelikan, dan itu udah common terjadi di dunia bisnis. Gitu. Nah, balik lagi tadi kasus yang tadi, karena dia tahu ini berharga aset, ya si ibu rumah tangga ini begitu pasti bilang, sama ditanya, mau dijual berapa? Boleh kalau mau dijual. Berapa, Bu? 800 juta. Terjadi negosiasi, gue lupa putusnya di berapa, kalau nggak salah mendekati 500 atau hampir 500 atau bela-belain tuh karena memang ya kenapa nggak ganti nama? Tapi PR ya, rebranding lebih berat dibanding branding. Lu lupa sama statement gue. Iya. Membangun brand, melakukan branding itu sulit, tapi jauh lebih sulit melakukan rebranding. Aduh, udah pada tahu, omset udah mungkin ratusan atau bahkan miliaran, lu bangun dari nol, buang investasi ads, keluar segala macem, opex lu, capex lu, pegawai, taunya ujung-ujung. Jadi bela-belain tuh mau nggak mau lu ngambil nama itu bukan kembali bahkan dia udah ya nggak tahu lah ya siapa duluan yang ini. Yang penting lu mau ngambil hak lo itu harus bayar 500 juta. Iya, ketimbang kalau dari awal dia sudah mempersiapkan, ya artinya mempersiapkan ini sudah menganggarkan biayanya untuk daftar merek yang cuma 3.500.000. Ya, 3.500.000. Lu nggak mesti keluar ratusan juta. Nah, ini yang gue selalu bilang sama pelaku usaha. Ya, gue selalu mengedukasi ke pelaku usaha khususnya UMKM. Rubah deh namanya legalitas itu, lu mesti rubah di mana? Di mindsetnya. Jangan jadikan legalitas itu kayak cuma formalitas. Ya udahlah nanti aja. Lu harus masukkan komponen legalitas ini di dalam apa? Di dalam aspek investasi.
Oh iya. Itu pentingnya. Berarti Jadi hitungannya capex ya, bukan opex ya. Lu jadi jangan fokusnya kalau investasi itu dipikirnya gimana harus cari modal. Gimana harus cari kalau misalnya mau jadi reseller mesti mencari distributornya dari siapa, produsennya siapa. Kalau lu mau produksi sendiri lu mikirin bahan bakunya dari mana, produksinya gimana. Itu kan selalu dipikirin sama pelaku usaha kan kayak gitu. Iya. Nggak cuma itu aja, Bro. Artinya lu juga mesti mikirin ini investasinya gimana. Investasi apa? Investasi dari sisi kapital, dari sisi tim itu juga investasi kan. Lu mesti bikin tim yang solid. Nah, terus abis itu lu gimana cara ngelola keuangan, itu bisnis kan. Oke. Nah, aspek yang terakhir adalah aspek legalitas, lu jangan pertimbangin. Karena ketika lu tidak masukkan aspek legalitas di awal, konsekuensinya apa? Akan ada high cost di kemudian hari. Kayak cerita tadi. Aduh. Nggak mau keluar 3.500.000 buat daftarin merek, harus keluar hampir setengah M, bro, buat dapetin mereknya. Itu kasus pertama. Ada lagi kasus kedua. Serius loh, apa nih? Ruben Onsu. Enggak, ini sih masih cetek. Ada klien gue dulu, kita pernah melakukan mau melakukan akuisisi, ya, beli perusahaan. Seorang investor mau beli perusahaan. Perusahaannya dalam kategori sudah tidak sehat, bro. Apanya nih? Segi apa nih? Keuangannya, punya hutang, tunggakan dan lain-lain. Tapi si investor ini bilang, saya mau beli perusahaan itu. Lah, aku nekat. Pertanyaan kenapa? Gue juga pertanyakan itu. Pak, ini perusahaannya udah gak sehat nih. Kenapa lu masih mau beli? Lu tahu kan, jadi sebelum perusahaan itu dibeli, kita melakukan due diligence. Audit. Ada audit legal dan finance. Finance biasanya ngecek masalah hutang, pajak dan lain-lainnya. Kita dari legal ngecek ada kasus nggak. Itu kita cek, bro. Jangan sampai lu beli perusahaan ternyata perusahaan ini lagi punya hutang 20M, lagi digugat sama si A, si gara-gara B, merek sama. Nggak cuma merek aja. Permasalahan bisnis. Kita audit secara keseluruhan. Namanya legal due diligence atau legal audit. Singkatnya begitu pas gue bilang kenapa lu tetap mau beli? Jawabannya cuma satu, brand. Oh, karena brandnya udah gede banget. Karena brandnya udah gede. Jadi menurut dia, ini perusahaan gue beli, gue rapiin masalah hutang-hutangnya, brandnya nggak rusak. Karena kebetulan si ownernya dulu ngejaga brandnya, dia nge-branding. Kita masih ingat sama-sama bahwa saat ini perusahaan yang bisa dibilang valuasi perusahaannya, brandnya paling besar adalah Apple. Ya kan? Itu nilainya sangat fantastis. Oh iya dong. Dan itu yang memang terjadi di dalam dunia bisnis. Dan fluktuatif lagi Apple. Fluktuatif. Gokil. Kadang-kadang ada perusahaan itu secara aset kecil, tapi secara divaluasi kok bisa gede. Karena apa? Brand. Karena brand. Balik lagi ya, ini teori lu gimana brand masalah trust, branding segala macam. Tujuannya emang itu. Nah, bayangin, lu udah concern banget nge-branding, lu udah bagus banget ngebangun loyal si customer ini ya, lu udah punya loyalis segala macam, tapi tiba-tiba lu nggak punya hak terhadap brand lu itu. Waduh, berarti ini ada dua faktor nih. Yang pertama, lu udah bangun-bangun capek-capek, taunya diakuisisi atau diakuin. Yang kedua, orang. Lagi-lagi brand, lagi-lagi merek dan brand. Itu yang diakuin. Ada lagi sebenarnya kasus lain, banyak sebenarnya kasus brand itu yang memang orang melakukan somasi. Ya jelas dong, gue ngerasa punya hak. Gue selalu ibaratin gini, merek itu kan aset. Aset itu sama seperti lu beli tanah atau ya lu mau beli tanah atau rumah lah. Iya, capital expenses. Iya, itu kan aset kan. Makanya di merek itu tidak ada izin merek, bro. Namanya sertifikat merek yang lu dapat. Kenapa? Karena yang diberikan itu perlindungan hak. Sama kayak lu beli tanah. Lu gak dapat izin tanah kan? Enggak. Yang lu dapat ada sertifikat tanah. Ketika lu mendirikan bangunannya baru lu dapat izin mendirikan bangunan, IMB. Karena memang negara itu pengen ngelindungin hak lu. Gitu. Makanya orang suka tanya gini, "Bang, merek gue belum didaftar. Bisa gak gue jalanin bisnis?" Bisa kalau jalanin bisnis. Karena merek bukan izin bisnis. Tapi pertanyaan gue, merek lu belum terdaftar, merek lu belum aman. Apakah lu mau menjalankan bisnis yang mereknya belum aman? Selalu stigmanya gini, "Bang, bisnis gue masih kecil, gue belum tahu untung apa rugi." Gue balikin selalu, emang ada jaminan ketika bisnis lu udah besar, lu udah untung 100M, 50M, terus brand lu bisa didaftar? Karena sistem first to file tadi, bro. First to file tadi. Oke, berarti gini, kalau kita mau memulai, artinya berarti harus ngecek dulu dong bahwa nama kita nih udah ada yang pakai apa belum? Tepat. Bisa dong. Bisa. Jadi lu jangan lihat dari sisi kirinya doang, tapi lihat sisi kanan. Artinya maksudnya gini, analoginya. Ya lu jangan lihat dari sisinya bahwa lu jalan dulu, nanti dicek dulu nih kira-kira di pertengahan udah ada yang punya apa belum? Atau sisi kanan yang lu lihat. Contoh, ya udah sebelum gua mau gas, gue cek dulu udah ada yang pakai apa belum. Tepat. Iya kan, di platform tertentu misalnya. Tepat. Sehingga lo bisa tahu nih. Nah, sekalian gue mau ngecek, ada gak sih sebenarnya brand-brandnya udah besar, dia tuh apa jangan-jangan semua unit atau pergantian logo atau mungkin rebranding itu ikutan didaftar.
Oke, jadi sebelumnya gue jelasin dulu. Banyak kesalahan yang terjadi ya, kesalahan fatal yang terjadi lah mengenai masalah pengecekan merek. Oke. Pengecekan atau pemeriksaan merek ya dilakukan oleh si brand owner ini hanya sebatas dari Google atau sosial media. Ini kesalahan. Oh ada di ini DJKI jadinya. Bukan, artinya dia cuma ngeceknya tuh di sosial media, maksudnya di Instagram, ngecek Oh misalnya Google. di Google doang, ngetek di Google misalnya nama brandnya apa, katakan misalnya Iya kasih solusi. Kasih deh. Dia cuma ngecek aja kasih, keluar nggak? Kalau nggak keluar menyimpulkan bahwa mereknya aman. Itu satu. Tolak ukurnya biasanya IG, Facebook, Google. Enggak, atau enggak Instagram dicek, misalnya kasih.id, belum ada nih aman nih. Kalau kan kayak gitu. Iya tahu. Ini kesalahan yang fatal. Karena gue selalu bilang pengecekan merek atau pemeriksaan merek tuh tidak hanya di Google atau sosial media. Ceklah merek di web resminya DJKI, Dirjen Kekayaan Intelektual, DJKI. Itu ada yang namanya PDKI. Mungkin kita bisa tampilin. Boleh tampilin coba ya. Nah kita buka. Oke, nah ini kalau lu tampilan udah di Google, lu ketik tuh di Google PDKI Indonesia. Oke. Yang paling atas itu tuh adalah website resminya. Nah, coba sekarang klik. Pangkalan data kekayaan intelektual. Oke, nanti akan tampilannya seperti ini. Oke, stop. Berarti pdki-indonesia.dgip.go.id. Yes. Oh, .go.id berarti pemerintah tuh ya? Iya dong. Iya. Ini pemerintah resmi tuh. Tuh di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Wow. Ini valid banget gitu loh. Okay. Nah, ini banyak pelaku usaha atau brand owner yang masih belum tahu nih. Ini. Makanya kita selalu mengedukasikan mengenai masalah ini. Dan sebatas ini masih free. Kalau di legal konsultan perusahaan lo Hibra itu masih free. Malah gue bagikan ini linknya. Nih, lu cek sendiri gitu loh. Nah, nanti gue akan masuk setelah ini. Gue akan masuk gimana tahapan pendaftaran di Hibra. Oh. Ada tahapannya. Oke. Coba itu kalau mereknya diklik ada pilihannya apa aja tuh? Ada. Coba subnya. Yang di itu, yang coba. Di merek. Ada merek lo klik deh. Merek itu. Nah itu diklik coba. Nah itu ada pilihannya, merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografi. Kan gue bilang tadi, hak itu nggak cuma merek doang. Tapi kita fokusnya di merek aja ya. Oke. Yang merek diklik. Oke. Coba kita masukin KFC misalnya. Oh iya, KFC udah gede ya. Udah gede. Coba harusnya sudah terdaftar lah pastinya. Iya. Oke, kita ke bawah. Nah, tuh banyak banget nih. Nah, ini gue mau jelasin dulu dari atas. Coba dari atas dulu, ke atas. Kan ada kelas-kelasnya kan nih? Ya, itu kalau dilihat tuh, ada yang tulisan didaftar, ditolak. Berarti kalau ditolak, berarti merek KFC pernah ditolak. Bisa jadi itu adalah bukan perusahaan KFC tuh, makanya kena tolak. Statusnya ditolak tuh. Terus ada yang didaftar. Nah, kita fokus sama yang didaftar. Coba ke bawah lagi. Yang ada warna hijau ya? Ya. Nah, berakhir apa nih? Berakhir itu berarti tadi, masa jangka waktunya itu kan 10 tahun. Mereka nggak perpanjang. Oke, terus ke bawah kita pakai. Banyak banget KFC. Ya, kita ambil yang ini deh. Nah di sini, klik. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Itu statusnya didaftar. Waktu tanggal pendaftarannya itu adalah penerimaannya adalah 2011. Tuh ada tanggal penerimaan. Nah, sejak permohonan itu dimasukkan, ya, itu mereknya udah dilindungin 10 tahunnya udah terhitung. Oh, cuma kan tergantung di approve apa enggak kan? Enggak, tapi kalau seandainya dia approve, misalnya lu gini, lu masukin sekarang nih 2021, di approve tahun depan, merek lu sudah terlindungi dari 2021. Bentar deh, kalau lu mau bikin KFC kan tadi ada banyak tuh ya? Iya. Setiap ganti logo dia daftarin. Iya. Karena mungkin memang dia concern banget terhadap pendaftaran merek kan. Segede itu aja udah begitu kan? Iya. Logikanya ada yang mau akuisisi KFC, lo apaan sih? Gue udah ada yang mau ngejiplak-jiplak ya? Nah, artinya kalau dia mau daftarin untuk yang kedua kalinya dengan nama yang sama, kok bisa? Oh, karena ownernya udah ke data yang sama ya? Udah data yang sama. Lu boleh ngelakuin rebranding gitu. Nah, cuman yang jadi concern adalah buat teman-teman pelaku usaha itu mesti tahu yang namanya klasifikasi kelas merek. Jadi di merek itu ada kelas-kelasnya. Coba ke bawah. Ya, kayak contohnya misalnya lu kedaftar KFC di kelas sekian tapi nggak keterima di kelas sekian. Ya, lu lihat tuh. Itu ada kode kelas. Kode kelasnya adalah 29. 29 itu apa? Tuh, untuk barangnya. Acar, agar-agar, selai, saus, buah-buahan, daging ikan, bla bla segala macem. Nah, gue perlu jelaskan di merek itu ada 45 kelas. Wah. Kelas 1 sampai 34 itu untuk kelas barang. 35 sampai 45 itu kelas jasa. Oke. Jadi misalnya kayak gue Hibra, gue daftarin untuk di kelas jasa. Brand kita daftarin. Iya, benar. Kayak gue kasih solusi kemarin diurus di jasa tuh. Iya. Karena misalnya kita udah woro-worin suruh daftar merek, tapi kita nggak daftar kan nggak mungkin juga. Iya. Nah, itu gue daftar di jasa. Nah, sama tuh. Nanti itu ada namanya kelas. Nah, itu nama pemilik adalah nama si pemohonnya. Seperti itu. Si holdingnya KFC ya? Iya, itu holdingnya langsung. Oke.
Nah, tadi kan lu tanya mengenai masalah gimana sih step pendaftaran merek. Oh iya, stepnya tuh gimana tuh? Ya. Nah, kalau gue biasanya kan ya ada yang ngurusin. Iya. Tim operation gue yang ngurusin tuh. Ya, jadi sebenarnya kalau pendaftaran merek itu, gue selalu concern di Hibra itu selalu concern sama pemeriksaan mereknya. Kenapa? Karena ini jadi tolak ukur. Brandnya itu bisa didaftar atau enggak. Pertanyaan selalu muncul, ya bang lu kan udah kasih tahu tuh linknya. Kenapa gue nggak ngecek aja? Gue udah cek aman kok. Kenapa sih mesti Hibra cek lagi? Karena yang kita lakukan adalah pemeriksaannya adalah komprehensif dan detail. Kita bikinin reportnya tertulis. Apa aja yang kita cekin? Kita cekin dari namanya udah ada yang sama apa enggak. Abis itu kelasnya juga kita cekin. Artinya kita misalnya gini, lu bilang sama gue jualannya tadi misalnya gue punya produk ayam, ya ayam. Terus gue jualnya masih retail, tapi gue udah punya restoran. Itu gue ngeceknya nggak cuma di kelas 29 tadi, tapi gue cekin juga lo di kelas 35 buat toko online. Tapi kan beda-beda nih, 29 sama 35 kan artinya kan kebutuhannya beda-beda ya? Apa sama? Beda ya? Kalau 35 buat toko online, iya, tapi lo jualnya di online. Okay. Terus habis itu 43 Pak untuk restoran. Iya. Kita cekin juga tuh segitu detail. Artinya di kelas 29 ada nggak merek yang sama dengan mereknya si pemohon? Iya. Di 35-nya juga nggak ada yang sama. Oke. Di 43-nya juga ada yang sama nggak? Itu kita cekin seluruh. Dan yang paling penting, nah ini gue bocorin sebenarnya cuma di sini. Apa nih? Yang paling penting adalah kita ngeceknya itu bisa dibilang seperti algoritma. Jadi gue nggak cuma, misalnya lo kasih namanya kasih, gue nggak cuma ngecekin kata kasih doang, tapi gue cekin adalah A-nya gue double 2. Oh sampai sedetail itu. S-nya gue double 2, I-nya gue ganti Y. Karena apa? Di merek itu merek bisa ditolak, nggak cuma sama dari sisi frasa atau penulisannya, tapi pengucapannya juga. Oh juga kena ya? Kena. K-nya gue ganti C. Karena ada kemungkinan aja orang daftarnya Casi. Iya, California aja pakai C itu. Bisa dibaca kasih. Gitu. Terus habis apa lagi yang memungkinkan? Misalnya kasihnya adalah SIY. Gue tambahin Y, kasih Y. Makanya kenapa gue bilang pengecekan atau pemeriksaan merek di Hibra itu komprehensif dan detail. Itu yang didapat sama klien kita ketika daftar di Hibra. Jadi prosesnya kita lakukan pemeriksaan secara detail, kita daftarin mereknya, plus kita monitoring, bro. Proses merek kan lu tahu sendiri kan. Lu kan juga lagi ngedaftar. Gua kan sama Hibra tuh ada beberapa ya. Parfum, restoran gua. Itu benar-benar kooperatif banget nih timnya dia nih. Kemarin gua dikontak sama siapa ya? Ada yang pokoknya ada si cowok tuh Yaser. Ya, ada PIC-nya. Iya. Nah, itu merek-merek lain yang kita daftarin itu benar-benar kita monitoring. Karena apa? Masa tunggunya merek itu kan hampir setahun. Nah, ini sering jadi pertanyaan. Kenapa sih Bang lama banget? Ya lu lihat aja, satu merek aja daftarnya bisa 5-10 kelas. Bener. DJKI keterbatasan. Gue pernah audiensi sama pihak DJKI. Kenapa banyak banget? Dia bilang, iya Pak, yang masuk itu ribuan Pak sehari permohonannya. Dan kita mesti ngecekin kan. Dan belum kalau ketolak. Nah makanya kenapa pemeriksaan merek itu lama. Justru karena lama, buru-buruan dia didaftarin. Nah ketika pemeriksaannya tadi makan waktu hampir setahun, itu kan perlu dimonitoring. Nggak mungkin dong lu brand owner akan ngecekin tiap minggu. Nih, gua aja kayak, aduh kan kerjaan kita banyak nih. Itu yang kita lakukan, bro. Jadi servis itu yang kita berikan. Kita cek, kita daftarin, kita monitoring. Benar-benar tiap minggu loh kita cek. Tiap minggu ya? Tiap minggu kita cek, kalau ada update atau ada perubahan, itu kita infokan ke kliennya. Dan yang paling penting gak sampai di situ aja. Brand itu ketika permohonannya masuk, merek itu ketika permohonannya masuk, itu masih ada kemungkinan namanya ditolak. Istilahnya itu kena usul tolak. Tapi kita masih bisa punya kesempatan untuk memberikan tanggapan. Tanggapannya tuh Hibra juga yang nyiapin. Oke, gini, kalau lu bawa Hibra, tapi kan ada juga agen-agen yang lainnya yang memang dia mengklaim bahwa gimana cara daftarin merek kita bisa. Gimana, banyak loh nih yang pakai ads tuh mereka berkeliaran. Ya. Pentingnya daftarin ini. Oke, mungkin kalau di sisi ya mungkin UMKM Muslim kayaknya baru lu yang gue temuin. Ya. Tapi di luar sana tuh ada juga yang mengklaim. Cuma gue nggak tahu sih, maksudnya memang orang di belakang itu memang ya orang kayak lu, lawyer apa bukan nih, gue nggak tahu. Ya. Cuma menurut gue sih lo positioningnya udah lebih unggul. Kenapa? Karena lo dua-duanya, lo Ibrahim dua-duanya pengacara, lawyer, S2 kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, itu gimana tuh mereka itu? Ya banyak. Artinya kita juga nggak nganggap itu sebagai kompetitor kita. Tapi kan balik lagi dari customer ya, dalam hal ini klien kan tahu kan gimana sih mereka dapat edukasi atau advice-nya yang benar atau enggak, itu kan kerasa kali bro. Ada satu klien kita pindah ke kita karena dia bilang yang sebelumnya nggak kooperatif, atau biasanya ya ini sebenarnya yang gue sayangkan juga ya, dari pelaku pemberi jasa lawyer atau konsultan itu sering memberikan hidden cost. Jadi misalnya dia bilang tadi misalnya di Hibra kasih fee 3.500.000. Kadang-kadang kita suka di-compare, loh kok itu ada yang daftarin merek di sana cuman 2.500.000, ada yang 3 juta. Kok lebih murah?
Iya, kita bilang kita kasih tadi layanannya segitu banyak. Open dashboard, transparan deh. Iya. Kalau di sana daftarin mereknya misalnya 3 juta, tapi pengecekan mereknya bayar lagi 500.000. Lah sama. Terus nanti kalau tadi kena usul tolak, Iya. kalau kena usul tolak itu ngajuin namanya tanggapannya itu kena lagi, bisa sampai 3 juta 4 juta. Jatuhnya lebih mahal. Oh, lebih mahal malah. Lebih mahal. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman, ketika dapat penawaran jangan lihat cuma sekedar angkanya, minta breakdown scope of service-nya. Layanannya seperti apa, itu kan penting. Gini nih, kalau pengacara udah ngaji, hijrah udah nggak ditutup-tutupin lagi tuh, ya nggak? Kita kan nggak boleh dong. Iya. Kan akad segitu, ya segitu. Kalau udah Iya. kenaikan ya riba. Itu dia. Kan kayak gitu, makanya. Banyak gue kemarin dapat take overan merek ya. Jadi dia udah daftarnya sama siapa, tiba-tiba udah tolong Hibra aja yang monitoringin sampai keluar. Atau bahkan tadi ketika kena usul tolak, kita yang ngajuin tanggapannya. Alhamdulillah kemarin kita ada kurang lebih 5-6 brand nih bulan ini aja. Bulan ini sama bulan kemarin itu mereknya kena usul tolak, alhamdulillah kita kasih tanggapan diterima sama DJKI. Oh. Jadi kan klien happy, bro. Berarti lu kedekatan sama DJKI dan sebenarnya enggak sih. Gimana kita bisa memberikan argumentasi di dalam surat tanggapan itu. Tapi kan lu berarti kan kalau pengacara itu kan ya logikanya ya logika awam ya. Kan lu under Kementerian Hukum dan HAM. Apa itu menjadi nilai plus di hadapan mereka-mereka sehingga klien lah happy pakai Hibra karena memang lu dua-duanya powerful, founder dan co-foundernya ya lu sama Ibrahim ya co-founder ngaji juga gitu. Ya sebenarnya kalau yang terdaftar itu kita kan sebagai lawyer itu kan terdaftar di asosiasinya, memang ada ya asosiasinya Pradi namanya. Gue juga terdaftar di Pradi. Pradi itu apa sih? Perhimpunan Advokat Indonesia. Oh, oke. Ya, itu memang kita terdaftar resmi di situ. Nah kalau untuk Kemenkumham enggak, tapi sebenarnya lebih dari gimana kita memberikan advice dan tadi argumentasi di dalam surat tanggapannya. Iya, dan karena itu basicnya harus lawyer dulu, iya, minimal tahu lah gini, ini aturannya harus dibawa kemana. Contoh misalnya kayak lu misalnya brand lu misalnya lu urus sendiri dan lu dapat kena usul tolak. Paling mungkin lu ketika bilang oke, bisa bikin tanggapannya, lu kan bilang tolong merek saya bisa diterima karena merek ini saya dirikan dari awal, saya pelaku UMKM. Iya lagi, gue akan ngomong kayak gitu sih. Tolong terima merek saya. Selesai nggak? Iya. Nggak ada artinya analisanya. Otomatis kan DJK kan bilang kamu kena usul tolak berdasarkan pasal sekian. Kita kan argumen lagi dengan pasal. Iya. Gitu. Dalil dibalas dalil. Asik. Makanya gue pernah kayak gitu, udah gue capek sejujurnya. Maksudnya serahin pada ahlinya aja lah. Lo nggak bisa bikin logo, nggak usah macam-macam gitu. Ya udah serahin sama logo maker. Lo nggak bisa ngedesain, lo nggak bisa ngedit video yang secara maksimal optimal. Serahin aja gitu sama yang memang yang kompeten di bidang itu. Kayak misalnya kita tahu mungkin Reda dan lain-lainnya mungkin nggak bisa disebutin satu persatu ya. Dan kita kolaborasi banget kok sama para logo maker, desainer kita banyak. Kita kolaborasi juga. Karena lu kan pasti hubungannya ke situ. Iya, jadi kadang-kadang ada tuh beberapa agensi kita. Agensi yang memang dia ngurusin logo, taunya gabungan sama lu B2B sekalian dicekin nih. Betul. Soalnya kan agensi punya tanggung jawab ke klien ya kan? Betul. Artinya sekarang gini, kadang-kadang lu udah spend ya, buang kos untuk bayar bikin logo yang mahal dengan filosofi yang bagus. Tapi ternyata mereknya nggak aman. Aduh, PR kan, udah keluar uang. Kadang-kadang nggak yang paling lucunya itu gue selalu ketemu gini. Ada kejadian kayak gini. Begitu pas kita check-in, kita bilang hasilnya biasanya kita kasih penilaian tuh bisa didaftar 50-50 atau sebaiknya untuk tidak didaftar. Iya, itu yang Hibra ngirimin email ke gue detail banget tuh. Iya, detail kayak gitu. Kita komprehensif banget ngasihnya supaya Pak kalian dapat gambaran. Kita nggak cuma sekedar bilang bisa. Ada pernah waktu itu, Bang, gue daftar merek di tempat itu, katanya bisa-bisa aja. Lu di infonya apa? Pakai WA. Bisa didaftar. Iya. Nanti, tapi ini lu mempertanggung jawabannya gimana? Gitu loh. Tapi gini deh, guys. Gue daftarin nih, ya dua perusahaan gue yang lain, bukan selain yang kasih solusi, itu gue daftarin. Feedbacknya tuh detail banget kalau lu, maksudnya email. Nih gue jujur aja, karena mungkin gue juga udah sahabatan lo sama lu juga ya, sama ownernya. Gue kadang kan PIC-nya kan tim lo sama tim gue gitu kan. Terus tim gue laporan, Pak nih ada email begini. Berat. Ini pertama kalinya gue tahu gaya main Hibra ya. Usat. Ini detail banget dalam hati gue kan, kelas ini kan nih. Kamu ke daftar begini, di email tuh. Dan merek-merek pembandingnya kita cantumin. Iya. Kita masukin. Kan kalau sebelumnya kan gue, misalnya gue belum kenal sama lu kan gue sendiri, ada yang biasa gitu. Dan kadang gue mikirnya, aduh harus approval dong. Tim gue pasti approval ke gue.
Bukan, iya udah. Maksudnya gue megang hostnya ini gue pegang deh. Kadang gue, ya maksudnya saking detail banget gitu. Yeah. Cuma maksudnya itu bagus, maksud gue itu poinnya bagus. Tapi kalau gue mikirnya, udahlah udah percaya gue, insya Allah mau sih. Iya, approve, sip. Udah gue gituin aja. Karena problemnya tadi, kalau misalnya si kliennya ya, brand ownernya itu nggak dapat informasi yang detail, gue sangat menyayangkan sekali. Iya, itu penting loh maksudnya. Karena tadi yang gue balik lagi cerita tadi, begitu pas kita cek ternyata nggak bisa didaftar, dia tuh kayak apa ya? Kayak dalam tanda kutip maksa gue gitu. Maksa kita lah. Ya gimana caranya dia, lu kan konsultan, coba daftarin gitu loh. Ada kayak gitu. Gue bilang, ini nggak bisa. Terserah kalau mau didaftar, ada potensinya tertolak. Kalau tertolak, nggak bisa di-refund duitnya. Dia bilang, ya gimana caranya pokoknya harus terdaftar, karena nggak mungkin saya nge-rebranding. Saya udah bikin mereknya aja kemarin udah 10 juta, 20 juta. Iya. Saya udah cetak packaging, bla bla segala macem. Dia minta dipaksain. Ya gue sih tetap menyampaikan dengan yang baik-baik. Tapi dalam hati gue, kan salah lu sendiri baru daftar sekarang. Nah, coba dari awal sebelum bikin merek lu cek dulu atau lu daftar dulu, kan aman. Ini keunggulan dari legal consultant yang udah ngaji. Jadi minim terima suap sesuap nasi. Dia memaksa kita untuk suruh. Tapi oknum ada. Banyak. Oknum kan kayak, masa sih nggak bisa mas, saya ini udah capek-capek nih. Karena memang kuat-kuatan lo imannya aja kan. Mindsetnya tadi. Kalau mindsetnya dijadiin investasi, mereka nggak mau ada high cost. Tapi ketika mindsetnya tadi nggak ada masalah legalitas, begitu ada masalah baru mau keluar cost, ya jadinya apa? Dia dianggap tuh kalau legal tuh bisa nyelesain masalah sampai harus melakukan seperti itu. Oh, oke. Ya lu kan legal konsultan, lu kan ngerti ya, aturlah gimana caranya. Hei Anda, emang ngatur-ngatur gitu kita nggak? Iya mubah, gue tahu ilmu dunia mubah kayak gini-gini. Cuma kan ada benturan syariat apa enggak kan harus dicek. Ya kalaupun sekaligus ada yang berpegang dalil, kan katanya kalau kepepet boleh karena ya ada yang berpegang seperti itu. Kalau kita kepepet kan katanya nggak apa-apa. Ya lu ini kan bukan urusan kepepet, ini kesalahan lu dari awal. Iya, kenapa lu nggak daftar dulu? Kenapa lu nggak cek dulu dari awal? Makanya gue tuh sering kayak udah ngomong berkali-kali selalu bilang pentingnya daftarin merek segera. Karena apa? Gue udah banyak nerima klien-klien yang harus rebranding di tengah jalan. Itu tuh nggak enak banget. Iya. Mereka cost segala macam. Dan itu nggak gampang loh bro. Dan itu baru rebrandingnya bro. Belum kalau dituntut sama first to file tadi. Betul. Ya, kayak misalnya kasus yang tadi klien lu 500 juta, lu harus keluar uang. Ada yang sampai kasus, contoh misalnya kasusnya Ruben Onsu. Itu kan tadi karena tadi dia tidak kalau itu ada case lah internal partner ya. Tapi ada juga yang serupa kasus seperti itu karena dia nggak daftarin di awal tadi, mindsetnya lagi balik. Tidak memasukkan legalitas jadi investasi, mereka nggak mau keluar di depan cuma sebatas 3.500.000. Mereka harus berujung akhirnya terima somasi. Ketika terima somasi, pasti lu kan ketakutan. Kan lu pakai konsultan atau lawyer, keluar lagi kos. Nanti ternyata dia bilang, wah ternyata kita digugat, lu mesti ngeladenin lagi gugatannya. Belum sampai bisa dilapor ke polisi dan sebagainya dan lain-lainnya gitu loh. Nah itu kan jadi high cost bro, yang gue bilang tadi. Padahal ketika lu masukin komponennya itu jadi kasarnya kalau orang dagang tuh jadi modal deh. Iya. Waktu lu modal kan modal bahan baku, modal packaging, masukin tuh modal daftar merek kan bisa. 3,5 juta. Iya maksud gue daripada kalau gue suka bercandain kemarin gue habis live bareng para penggagas fashion ya. Oke. Gue selalu bilang, iyalah 3.500.000 tuh lu kayak beli 2 roll bahan. Bener dong. Sawa. 1 roll bahan 1,5 juta. Lu beli 2 roll bahan. Gitu. Iya. Untuk nantinya di awal lu bisa beli beribu-ribu roll. Iya. Sih? Nah ini yang paling penting. Gue punya balik lagi nih kasus lagi nih. Ada ceritaan. Ada klien kita, dia usaha F&B. Dia udah punya 2 outlet. Oke. Udah 2 outlet. Dia bilang, bang kita mau daftarin merek. Sekaligus nanti kita pengen bikin perjanjiannya juga di Hibra. Oke. Karena kita mau dapat investor, kita mau jual kemitraan franchise. Oke. Gue bilang, oke, bagus. Walaupun gue edukasi, sebenarnya franchise itu nggak bisa langsung main jual franchise. Franchise itu juga ada izinnya, izin waralaba. Nah, iya, betul. Kalau mau terdaftar resmi di Kementerian Perdagangan, itu syaratnya usahanya harus udah jalan 5 tahun dan menguntungkan. Tapi kan banyak juga orang-orang tiba-tiba franchise tapi dia tanpa perizinan waralaba. Nanti gue sampaikan. Kementerian Perdagangan. Nah, di salah satu persyaratannya itu bilang harus brandnya sudah terdaftar. Itu jadi syarat mutlak. Jadi lu nggak bisa aja franchisein walaupun lu 5 tahun udah menguntungkan, lu ngajuin ke Kementerian Perdagangan, tapi brand lu belum terdaftar. Loh, kalau baru memulai brand lu belum terdaftar tapi banyak yang franchise tuh apa ancamannya? Ini gue kasih solusi. Oke, ini gue kasih solusinya. Iya. Ketika bisnis lu mau besar, tapi lu belum terdaftar tadi izin waralabanya, lu bisa pakai konsep kemitraan, kerjasama. Contoh kasus. Ya, lu bisa aja gitu. Lu nggak mesti ngajuin tadi izin waralabanya, tapi lu bisa kerja sama dia untuk buka outlet cabang. Dia tuh siapa?
dengan si investor. Si orang yang tertarik. Oke. Kalau di dalam akadnya apa? Kalau misalnya secara syariah lu bisa pakai mudharabah. Mudharabah ya? Mudharabah lu bisa. Oke. Ada pengelola ya, mudharibnya, ada investornya. Iya. Lu bisa seperti itu. Atau ada juga beberapa klien gue yang memang si investornya itu juga in charge ngerjain. Itu boleh juga. Jadinya musyarakah. Jadi musyarakah itu boleh. Nah, tapi tadi konsepnya bisa dirubah pakai kemitraan. Oke, kita nggak bahas ke yang franchise-nya. Kita balik lagi ke masalah brand kaitannya sama franchise. Tadi si klien gue bilang, oke, kita mau daftarin mereknya. Begitu pas gue cek, ternyata brandnya nggak bisa didaftar, bro. Lah, kenapa? Udah ada yang pakai. Ternyata tiba-tiba langsung dia ngedumel. Gimana nih, masa nggak bisa didaftar nih? Saya investor saya mau masuk, ini udah siap buka untuk 3 cabang sekaligus. Jadi langsung saya expand 5 cabang. Kalau kayak gini gimana, nggak bisa? Akhirnya dengan tenang gue jelasin kayak gini. Bu, gue bilang, orang yang mau melakukan franchise, yang mau beli franchise, mau keluar royalti mahal-mahal, itu sejatinya nggak lagi beli produk, Bu. Tapi yang dibeli brandnya. Exactly. Yang dibeli brandnya. Iya. Karena kalau cuma sekedar, apa sih bisnis lo? Ayam goreng, kebab. Sebentaran gue cari YouTube, ada nggak resepnya? Ada. Tapi kenapa dia tidak melakukan cari di YouTube, lalu buka usaha itu? Lo, the power of brand. The power of brand. Iya. Jadi kalau lu bangun usaha, brand lu nggak bagus dari sisi campaign-nya, brandingnya, dan segalanya, sampai ke masalah legalitasnya nggak aman, ada nggak jaminan si franchise itu aman ngejalanin bisnisnya? Oh, enggak juga. Enggak. Iya. Ketika misalnya kita udah gue invest di brand lu, gue beli nih, gue franchise, gue buka, tiba-tiba gue dapet somasi, gue akan klaim ke lu, gimana nih? Kok gue dapet somasi dari pihak lain? Gue akan datang ke lu dan minta klaim ke lu kan? Kerugian lagi yang terjadi. Makanya gue bilang, buat lu yang pada mau expand franchise, yang mau expand bisnisnya ke franchise, gue saranin daftarin brandnya dulu. Itu dulu deh. Itu gitu dulu. Ya. Gitu. Walaupun belum sampai tahap terdaftar di Kementerian Perdagangan sebagai waralaba tadi. Iya. Karena bisa dibilang pasti brand lu unik. Semua pasti bilang brandnya unik, produknya enak segala macam. Karena gue selalu bilang, lu jangan jualan kalau produk lu nggak enak, nggak bagus tuh jangan jualan. Itu udah syarat mutlak. Tapi tadi legalitas jadi penting. Oh iya dong. Gitu. Karena tadi orang franchise itu yang dia beli itu brandnya, bukan produknya. Sekali lagi ingat. Ini kekuatan brand ya. Kekuatan brandnya. Jadi ketika brand itu jadi benar-benar aset yang bernilai, amanin brand lo. Nah ini karena bisnis harus legal. Iya benar. Tapi pertanyaannya gimana caranya? Untuk kalau misalnya teman-teman nih bantuin dong UMKM kan oke lah 3,5 gue cincai lah, itu mah murah banget. Bahkan di luar sana ada yang 10 juta apa segala macam. Banyak. Gimana caranya buat daftar merek di Hibra, di Elo gitu lah? Mudah banget, tinggal hubungin ke Hibra, nanti bisa di handle sama marketing kita, bisa diarahin ke konsultan ya, nanti bisa konsultasi dulu ya terkait produknya, brand segala macam. Kalau emang udah oke, nanti masuk ke pemeriksaan. Masuk ke pemeriksaan baru nanti akhirnya kita daftarin. Oke, langsung aja cek hibra.id kan ya? Ya, hibra.id Instagram kita. Oke, itu nggak kurang lagi 3,5 kok. Lo cek toko sebelah dulu deh. Ya. Syukron bro ya. Afwan. Kita kasih solusi.